Provinsi Papua merupakan daerah yang memiliki keindahan dan kekayaan alam yang begitu melimpah, seperti sumber daya mineral logam, emas, dan perak. Namun, hal ini nyatanya berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih rendah. Bahkan, berdasarkan data penelitian demografi yang dilaksanakan akademisi Universitas Papua, Agus Sumule, ada lebih dari 407.000 anak usia sekolah yang tidak merasakan bangku pendidikan. Sebagai salah satu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan tingkat pendidikan yang rendah, Papua mendapatkan peringkat paling akhir yakni sebesar 60,62%, dibuktikan oleh data Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2021. Mendukung pernyataan di atas, Suroso SIPMA selaku staf ahli Bupati Sorong bidang pembangunan dan Dr. Gabriel Lele selaku sekretaris gugus tugas PP Papua juga menyatakan hal serupa. Salah satu persoalan dari sekian banyak persoalan di tanah Papua adalah terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan secara umum di tanah Papua sudah bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, terutama di wilayah-wilayah di perkotaan dan pinggiran. Namun demikian, di wilayah-wilayah pedalaman yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan, ini adalah sebuah fakta di mana kondisinya berbanding terbalik. Di sana masih diliputi sekian banyak keterbatasan. Kita menemukan banyak sekolah yang katakanlah standarnya 6 ruang tetapi masih hanya 3 ruang, itu pun kondisinya sudah hampir roboh. Nah, belum lagi kita menghitung jarak yang relatif jauh antara pusat pemukiman dengan fasilitas pendidikan. Nah, ini kondisi yang ekstrim terutama ditemukan di wilayah pegunungan tengah Papua. Nama saya Nixon Tapani, Prodi Ilmu Pemerintahan, Angkatan tahun 2002. Asal daerah saya Kabupaten Tanjaya, Provinsi Papua Jayapura. Nama saya Juvelon Veronica Murafer, Prodi saya Ilmu Pemerintahan, Angkatan 2021. Asal saya dari Provinsi Papua Barat, Kota Sorong. Kuliah di sini karena ikut beasiswa. Karena dapat jalur afirmasi bantuan dari Pemda Kabupaten Tanjaya, sehingga dapat di kampus Universitas Lampung Mangkurat, makanya saya bisa berangkat dan bisa kuliah di sini. Nixon dan Valen merupakan mahasiswa ULM yang menerima program afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK. Program ADIK adalah bentuk inisiasi pemerintah untuk membantu calon mahasiswa dari daerah 3T, orang asli Papua, serta anak-anak dari para tenaga kerja Indonesia dalam membiayai pendidikannya di tingkat perguruan tinggi. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi putra-putri bangsa untuk merasakan kesetaraan pendidikan tinggi dan diharapkan dapat menghasilkan putra-putri daerah yang berkualitas agar kelak dapat berkontribusi pada pembangunan di daerah asalnya. Sebagian besar universitas negeri terutama ya, itu mendapatkan beasiswa untuk afirmasi ini. Jadi hampir semua perguruan tinggi, terutama PTN itu semua mendapatkan afirmasi ini, program beasiswa untuk afirmasi ini. Sebagian besar juga ada dari beberapa PTS, yang juga mendapatkan beasiswa untuk afirmasi ini. Beasiswa afirmasi ini ada Adik Papua ya, jadi beasiswa Adik Papua, kemudian juga ada 3T ini adalah yang terdepan ya, kemudian terpencil ya, kemudian jadi mahasiswa yang berada di luar, misalnya di perbatasan antara Filipina dengan Indonesia,
itu mendapatkan ataupun terkena bencana alam. Jadi ini beasiswa afirmasi itu seperti itu. Hampir semua PTN mendapatkan beasiswa ini. Fasilitasnya kami uang biaya UKT dan kami juga mendapatkan biaya hidup per 6 bulan sekali. Kami dari jalur afirmasi, fasilitasnya ada 2 jalur, yaitu satu dari Pemda Kabupaten Intan Jaya sendiri, terus yang satu dari kampus yang tersebut, Universitas Lampung Mangkurat. Di OLM sendiri tahun ini saya agak lupa berapa, mungkin sekitar 16 orang. Ya, 16 orang, tapi totalnya kita sudah hampir 100 total ya, ada beberapa tahun, tapi tahun ini ada 16 orang yang diterima. Pada umumnya beasiswa itu kan untuk membantu mahasiswa, dan kita di perguruan tinggi ini sangat terbantu. Jadi kita berharap malah lebih banyak lagi beasiswa. Jadi ini sangat membantu sekali, terutama dari yang keluarga secara ekonomi tidak mampu. Kemudian juga saudara-saudara kita, mahasiswa, rekan kalian dari Papua ini kan juga sebagian dari keluarga yang tidak mampu. Sehingga ini bisa membantu mereka. Mereka mendapat beasiswa setiap bulan, kemudian juga ditanggung semua UKT-nya. Demikian juga yang dari 3T. Kita ada yang dari Pulau Nias, ya. Jadi ini memperkuat NKRI juga gitu. Ada yang dari perbatasan antara Filipina dengan Sulawesi Utara. Kemudian ada juga dari daerah perbatasan antara Malaysia dengan Kalimantan Utara. Nah, mereka yang berada di perbatasan itu banyak yang mendapatkan juga beasiswa ini. Salah satunya adalah beberapa yang ada di OLM. Jadi saya kira ini sangat membantu. Harapan saya yang program ini harus lanjuti dengan untuk adik-adik yang ketinggalan, supaya ikuti yang program ini dan bisa dapat dan kemauan mereka yang masing-masing kampus. Terus harapan saya lagi untuk adik-adik yang ketinggalan bisa dapat kampus yang tersebut. Harapan saya pemerintah di sana mungkin bisa memperhatikan atau membantu anak-anak teman-teman yang mungkin kurang mampu untuk melanjutkan kuliah atau pendidikan yang lebih tinggi lagi melalui program beasiswa afirmasi ini. Kalau secara umum ya, OLM berharap ini terus dilanjutkan. Kemudian yang kedua, kalau bisa diperbanyak gitu ya. Diperbanyak dalam artian jumlahnya, kuantitas, kemudian juga diperbanyak dalam artian beasiswanya. Karena kita tahu kan kadang-kadang beasiswa ini dengan kenaikan inflasi tidak sebantu. Nah, mengenai harapan juga untuk adik di Papua, saya kira di adik Papua ini kita berharap kepada yang mendapatkan beasiswa itu bisa belajar dengan baik, kemudian lulus dengan tepat waktu ya. Jadi itu yang kita harapkan, mereka nantinya kembali ke daerah asalnya, dalam hal ini Papua, untuk bisa membangun daerah Papua. Jadi nanti kita akan bangga ada alumni OLM misalnya yang bisa menjadi kepala dinas di Papua kan. Kemudian ada juga yang menjadi gubernur dan lain sebagainya. Itu harapan kita ke depan. Jadi saya kira mereka datang ke sini untuk menimba ilmu. Kita juga berharap nanti mereka bisa membangun daerah Papua sebagai alumni OLM. Saya kira itu.